Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saya suruh ngerangkap. Saya tidak akan kenal. Kabupaten Pati tengah menjadi sorotan nasional menyusul gelombang demonstrasi besar yang memuncak pada tuntutan pelengseran Bupati Sudewo. Eskalasi kemarahan publik ini berawal dari sebuah kebijakan kontroversial yang memicu protes luas dan kini telah bergeser menjadi mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan sang bupati. Awal mula kegaduhan ini adalah kebijakan Bupati Sudewo yang baru menjabat menaikkan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP 2 hingga 250%. Sudewo beralasan bahwa kenaikan ini penting untuk mendongkrak pendapatan daerah yang akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik. Ia menambahkan bahwa PBB tidak pernah naik selama 14 tahun terakhir, sehingga kebijakan ini dianggap sebagai langkah yang wajar. Namun kebijakan ini sontak menuai protes keras dari masyarakat. Warga merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan terbebani oleh kenaikan pajak yang fantastis tersebut. Merasa tidak dihargai, berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mulai menggalang kekuatan dan merencanakan aksi unjuk rasa besar-besaran. Meskipun Bupati Sudewo pada Jumat 8/8 mengumumkan pembatalan kebijakan kenaikan PBB dan meminta maaf secara terbuka, langkah tersebut tidak mampu meredam amarah publik. Tuntutan massa justru bergeser menjadi lebih tajam, yaitu mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Koordinator aksi menjelaskan bahwa isu PBB hanyalah puncak gunung es dari berbagai masalah lain terkait arogansi dan tata kelola pemerintahan yang dianggap buruk. Baliho-baliho bernada keras mulai bermunculan, salah satunya berbunyi, Bupati Pati Sudewo mundur secara kesatria atau dilengsarkan rakyat secara paksa. Puncak aksi terjadi pada Rabu 13 Agustus, di mana ribuan massa memadati kantor Bupati. Ketika Sudewo mencoba menemui para demonstran untuk kembali meminta maaf, ia disambut dengan lemparan botol, gelas plastik, dan sandal. Insiden ini memaksanya untuk kembali ke dalam kendaraan taktis yang membawanya. Di tengah situasi yang memanas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati mengambil langkah cepat. Para wakil rakyat menggelar rapat paripurna dadakan yang menghasilkan dua keputusan penting: penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan bupati dan kesepakatan semua fraksi untuk membentuk panitia pemakzulan. Meskipun menghadapi tekanan politik dan massa, Bupati Sudewo tetap bersikap tegas. Dalam konferensi pers setelah massa membubarkan diri, ia kembali meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengaku memaklumi emosi massa. Namun terkait tuntutan mundur, Sudewo menolak tegas. Ia menyatakan bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan demokratis oleh rakyat, sehingga ia tidak bisa berhenti hanya karena tekanan massa. Semuanya ada mekanismenya, ujarnya menghormati proses hak angket DPRD, namun menolak untuk menyerah pada tuntutan massa. Dengan DPRD Pati yang memulai proses pemakzulan dan Bupati yang menolak untuk mundur, masa depan kepemimpinan di Pati kini berada di persimpangan jalan. Kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta konsekuensi dari kebijakan yang diambil tanpa mempertimbangkan aspirasi publik.